Tim Garnes BBI akan diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tim Garnes BBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tulis Sarjana Presiden diunggah ke Menko Marves, Senin 20 September 2021. Berikut susunan Tim Garnes BBI. Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ketua Harian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wakil Ketua Harian Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Anggota Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya Luhut ditunjuk Koordinator Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa Bali dan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kemudian Luhut ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas. Keputusan ini ditekan Jokowi pada 22 Juni 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Tes ombak Jokowi 3 periode. Amin Rais tunjuk hidung aktor membuat wacana. Amin Rais juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana Jokowi 3 periode. Kata dia, ada indikasi tes ombak kepada masyarakat sipil. Jika tes ombak itu bisa dikendalikan, maka terang Amin bisa saja insiden politik terjadi. Seperti diberitakan, Jokowi menolak rencana Presiden menjabat 3 periode. Selain itu, Jokowi minta agar soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 tidak dikaitkan dengan dirinya selaku eksekutif. Sesungguhnya rencana amandemen Undang-Undang 1945 tentang masa jabatan Presiden sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu. Kata Amin Rais saat menyampaikan sambutan tausiah politik acara tumpengan virtual pengesahan Badan Hukum Partai Umat Minggu 5 Agustus. Kemudian lanjut Amin, isu tersebut sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal. Tiba-tiba isu itu turun seperti sudah agak senyap, kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP. Terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water. Begitulah kata Amin. Ia mengatakan testing on the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat sipil bagaimana jika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo jika ditambah 5 tahun lagi atau 3 periode. Reaksinya apa? Kalau masyarakat sipil disuguhi dengan sebuah isu namanya amandemen, supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu 5 tahun lagi. Begitulah jelasnya. Tapi hal tersebut tergantung dengan reaksi masyarakat. Amin menjelaskan, jika masyarakat bereaksi menolak atau negatif, isu amandemen untuk perpanjangan ini bakal otomatis menghilang. Ketika reaksi masyarakat negatif, kemudian itu menghilang, begitulah jelasnya. Mungkin kehebatan sekaligus kelemahan dari kita, punya cara berpikir yaitu memang sorry memori. Tergerak sebentar, kemudian pelan-pelan menghilang. Menggunungnya utang era Jokowi ternyata bukan untuk infrastruktur. Faisal Basri punya temuan gali lubang, tutup lubang. Menurut ekonomi senior UI, Faisal Basri menyebutkan, lonjakan utang pemerintah Jokowi bukan karena untuk pembiayaan infrastruktur, melainkan untuk pembayaran bunga utang, alias gali lubang untuk menutup lubang. Mengacu data pemerintahan keuangan. Mengacu data Kementerian Keuangan, pembayaran bunga utang selama periode 2019 meningkat hingga 106%.
Faisal membandingkan belanja modal yang peningkatannya 5 kali lebih rendah di periode yang sama. Alokasi belanja modal ini mencerminkan pengeluaran untuk anggaran infrastruktur yang dipakai dalam 1 tahun. Di dalam tulisannya ia menampilkan tabel berisi tren belanja modal selama kurun waktu 2014 sampai 2019 hanya meningkat sebesar 21%. Peningkatan terbesar ternyata untuk bayar bunga utang 106%. Menyusul belanja barang yang naik 89%, lalu belanja pegawai 54%. Belanja sosial hanya naik sebesar 15%, ujar Faisal dalam situs pribadi faisalbasri.com Jumat 20 Agustus. Sementara itu pada periode 2019-2022, kenaikan belanja untuk pembayaran beban bunga utang diprediksi mencapai 47%. Sedangkan peningkatan belanja modal hanya 11%. Pada periode tersebut, pos bantuan sosial menduduki posisi kedua dengan kenaikan 30%. Jika kita keluarkan pos belanja hibah dan belanja lainnya, setelah pandemi pun sebagaimana terlihat dari perkembangan 2019-2022. Peningkatan belanja terbesar masih dipegang oleh pos pembayaran bunga utang, ujar Faisal dikutip dari Tempo.com. Faisal melanjutkan, Sejauh ini dana untuk membangun infrastruktur tidak murni berasal dari APBN. Pemerintah, kata dia, banyak memberikan tugas kepada perusahaan pelat merah untuk mencari dana sendiri di pasar dengan berutang ke bank maupun menerbitkan obligasi. Oleh karena itu, utang BUMN dan keuangan turut melonjak. Pada akhir Maret 2021 sudah melampaui 1 kuadriliun rupiah, ujar Faisal. Pembiayaan infrastruktur juga berasal dari skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menurut Faisal, kondisi keseimbangan primer yang negatif selama pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa beban bunga utang sangat membebani APBN. Di saat yang sama, penerimaan pajak pemerintah tumbuh lebih lambat. Faisal menggambarkannya seperti praktik gali lubang, tutup lubang dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2022 pada 17 Agustus 2021. Disebutkan pemerintah Jokowi berencana menarik utang 973,58 triliun. Sedangkan posisi utang pemerintah per Juni 2021 adalah sebesar 6.570,2 triliun. Dengan demikian utang pemerintah pada akhir 2022 diperkirakan mencapai 8,1 kuadriliun. Diprediksi ada kekacauan besar gulingkan Jokowi jika berambisi 3 periode. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Profesor Busni Umar mengatakan, wacana Presiden 3 periode jika terjadi akan berdampak besar bagi Indonesia dan dunia internasional. Dia memastikan akan ada gelombang kemarahan rakyat yang besar. Dampak politik dalam negeri hampir pasti rakyat akan marah seperti yang dikemukakan Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Bukan hanya rakyat marah, tapi ada isu politik yang mempersatukan sebuah elemen di luar pemerintah untuk melakukan perlawanan, ujar Busni Umar lewat keterangan tertulisnya Sabtu 5 September. Berikutnya, kata Busni Umar, dampak politik luar negeri terhadap Indonesia, negara-negara demokrasi akan memberi label kepada Indonesia sebagai negara yang tak lagi menganut demokrasi.